Pada tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama ada menunjukkan sikap peduli terhadap penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah, warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Yang kedua, menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah, warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, menyajikan hasil analisis tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah, warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Dan selanjutnya pada peta materi kita membahas mengenai menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada subbab A, yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yang di dalamnya yang akan kita pelajari pertama adalah memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang kedua batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan selanjutnya kita menuju materi pembahasan. Yang A, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki ciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara merupakan bagian dari muka bumi, daerah tempat tinggal, tempat hidup, dan tempat bagi sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Wilayah negara adalah suatu daerah yang menunjukkan batas-batas dari suatu negara yang di dalam wilayah tersebut dapat melaksanakan kekuasaannya, sehingga menjadi tempat perlindungan bagi rakyat dan bagi pemerintah untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahannya. Wilayah negara terdiri dari wilayah darat, wilayah laut, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial. Yang pertama, wilayah darat, yaitu meliputi segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi seperti gunung, lembah, rawa, dan sungai. Batas wilayah darat suatu negara ditentukan melalui perjanjian antar negara yang wilayah berbatasan. Potensi wilayah daratan tersebut meliputi ribuan hektar wilayah hutan, pertanian, perkebunan, serta mengandung kekayaan alam yang melimpah berupa bahan tambang seperti emas, batu bara, dan sebagainya. Yang B, wilayah laut juga bisa disebut dengan wilayah perairan. Perairan suatu negara disebut perairan teritorial. Batas laut teritorial dapat dihitung 3 mil dari batas pantai pada air laut sedang surut. Lautan bebas adalah lautan di luar perairan teritorial. Yang C, ada wilayah udara. Adalah suatu daerah yang berada di udara, yang ada di atas daerah negara dan berada di permukaan bumi, baik berada di atas wilayah perairan maupun berada di atas wilayah daratan. Yang D, wilayah ekstrateritorial adalah wilayah yang menurut hukum internasional dilakukan atau diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara, walaupun wilayah tersebut di wilayah negara lain. Yang pertama terdapat dalam pasal 25A Undang-Undang Negara RI tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Batas wilayah suatu negara berfungsi sebagai penanda wilayah dari negara tersebut. Begitupun dengan negara Indonesia. Negara kita juga memiliki batas wilayah. Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia, sehingga memiliki 2/3 dari luas wilayahnya berupa lautan. Berikut adalah batas-batas wilayah negara Indonesia. Yang A, batas wilayah Indonesia sebelah utara pada wilayah Indonesia bagian utara Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia atau bagian timur.
lebih tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Sedangkan pada bagian wilayah laut sebelah utara Indonesia berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Filipina. Yang B, batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat. Pada batas wilayah sebelah barat Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Sedangkan wilayah barat, bagian barat Indonesia tidak ada negara yang secara langsung berbatasan dengan wilayah darat Indonesia. Dan pulau yang menandai perbatasan Indonesia dengan India adalah Pulau Ronde yang berada di Aceh dan Pulau Nicobar yang berada di India. Yang C, batas-batas wilayah Indonesia sebelah timur. Pada batas wilayah Indonesia sebelah timur, Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini telah membuat satu kesepakatan mengenai hubungan bilateral antara kedua negara tentang batas-batas wilayah, sehingga bukan hanya wilayah daratan akan tetapi meliputi wilayah laut. Batas wilayah Indonesia sebelah timur yaitu berada di Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan wilayah Papua Nugini yang berada di bagian barat, yaitu pada Provinsi Barat wilayah atau Provinsi Sepik Barat, yaitu Sandaun. Yang D, batas wilayah Indonesia sebelah selatan. Pada batas bagian selatan wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah darat Timur Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Timur Leste yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Belu. Nah, di sini ada tugas untuk kalian, yaitu berpikir kritis. Yang pertama, apa jadinya jika suatu negara bersengketa batas wilayahnya? Lalu yang kedua, apakah hal-hal yang akan terjadi? Ini yang nomor 2 kaitannya dengan nomor 1. Dan jawablah dengan jujur. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Stop bullying. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.